Halo anak-anak, bersama Alonso Stefani kita mau menyanyi pujian kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangannya tutup matanya kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, terima kasih karena kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah dosa, kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita mau nyanyi lagu Air Jadi Anggur. Dengerin musiknya ya. Lagu yang kedua kita mau nyanyi Siapa Kau Mau Beritakan Kabar Selamat. Tahu kan lagunya kan? Kita dengar musiknya. Siapa Kau Mau Beritakan Kabar Selamat kepada jiwa yang terhilang, berduaji meninggalkan si jahat. Jikalau Injil tadi benarnya, Tuhan berbesar karyanya, kuasa diberi padaku. Apabila ke seluruh dunia terangkan Injilmu dan berserta. Nah, ini lagu yang sudah lama kita nggak nyanyikan kan? Nah, sekarang kita akan menyanyikan Long Time Ago in Bethlehem. Ini lagu Natal. Jadi lagu ini mungkin kamu jarang dengar, tapi kita mau belajar dalam bahasa Inggris ya. Oke? Long time ago in Bethlehem, so the Holy Scripture sing, there is born child Jesus Christ, was born on Christmas Day. I can hear the
mendengarkan firman Tuhan. Dengar yang baik dan duduk yang manis. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Lause Indri. Lause sangat senang dapat kembali berjumpa dengan kalian melalui video ibadah kita kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta seluruh isinya, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pimpinan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami masing-masing. Dan terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama kembali belajar tentang firman Tuhan. Ya Bapa, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar ini, agar dapat memimpin kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih lagi berkenan di hidup jantung Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Tidak lupa kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-28. Kitab Kejadian, pasal 9, ayat 18 sampai 28. Kita akan bersama-sama melihat dan mempelajari bagaimana keluarga Nuh setelah air bah itu surut. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, keluarga Nuh, bagaimana Tuhan memimpin keluarga Nuh. Satu keluarga luput dari air bah yang menghancurkan seluruh isi dunia. Nah, kita akan mempelajari setelah air bah itu surut, apa yang terjadi dengan keluarga Nuh. Oke, kita akan mulai. Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sam, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Ham adalah bapa Kanaan. Harap kalian perhatikan di sini ya. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Jadi firman Tuhan mengatakan dari ketiga anak Nuh inilah, dari Sem, Ham, dan Yafet, tersebar seluruh penduduk bumi, termasuk kita yang hidup pada saat ini adalah keturunan dari salah satu mereka. Nanti kita akan lebih mendetail keturunan dari siapa kita. Oke? Terus kita akan lanjut ayat yang ke-20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Jadi dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sebelum Nuh, anggur itu hanya dinikmati sebagai buah saja. Manusia memakan anggur hanya sebagai buah. Dan Nuhlah yang pertama kali mengusahakan buah anggur sebagai minuman. Karena dia yang pertama kali mengusahakan buah anggur sebagai minuman, maka Nuh tidak mengetahui bahwa kalau jus dari buah anggur itu disimpan akan mengandung alkohol dan akan membuat dia mabuk. Nah, jus anggur yang sudah disimpan dalam waktu tertentu itu akan menghasilkan zat alkohol yang jikalau kita meminumnya, kita akan menjadi mabuk. Nah, Nuh tidak tahu akan hal itu karena tadi firman Tuhan mengatakan Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah, mungkin pada saat itu kebun anggur Nuh sangat melimpah buahnya dan kita tahu sendiri rasa anggur itu adalah manis. Jadi Nuh mengusahakan atau membuat buah anggur itu menjadi jus, dan jika disimpan akhirnya mengandung alkohol. Nuh meminumnya dan dia tidak tahu bahwa minuman itu dapat membuat dia mabuk. Dan setelah dia mabuk, apa yang terjadi? Ayat 21, setelah dia mabuk, apa yang dia lakukan? Ia telanjang dalam kemahnya.
dia telanjang, tidak menggunakan pakaian sama sekali. Kita lihat ayat selanjutnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu dia menceritakannya kepada dua saudaranya di luar. Nah, Ham ketika melihat ayahnya sedang tidak sadarkan diri, ayahnya telanjang di dalam kemah ayahnya, di dalam kemah Nuh, dia apa yang dilakukannya? Ia segera keluar dan menceritakan kemabukan ayahnya ataupun ayahnya yang sedang tidak menggunakan pakaian kepada dua saudaranya. Itu yang dilakukan Ham. Kalian ingat ya, itu yang dilakukan oleh Ham. Tetapi sesudah itu, ayat yang ke-23 kita lihat, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Apa yang dilakukan Sem dan Yafet? Firman Tuhan mengatakan mereka ambil kain, mereka taruh di pundaknya, kemudian mereka berjalan mundur sehingga mereka tidak melihat Nuh yang telanjang. Setelah mereka berjalan mundur, mereka apa? Meletakkan jubah itu atau kain itu, membentangkan di atas tubuh Nuh sehingga Nuh tidak terlihat telanjang lagi. Mereka menutupi aurat dari Nuh, menutupi aurat ayahnya. Itu yang dilakukan kedua anak itu. Siapa? Sem dan Yafet. Sedangkan Ham, apa yang dilakukannya tadi? Dia melihat, yang pertama kali melihat, kemudian dia malah menceritakan kepada kedua saudaranya. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya kepada ketiga anak Nuh ini. Ayat yang ke-24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Siapa anak bungsunya tadi? Ham. Anak bungsunya adalah Ham. Kita lihat apa yang dikatakan Nuh kepada Ham. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Apa yang Nuh katakan kepada anak bungsunya, kepada Ham? Nuh mengutuk Ham. Kenapa dia mengutuk Ham? Karena apakah yang dilakukan Ham hal yang baik? Tentu tidak baik. Makanya Nuh mengutuk Ham. Nuh mengutuk Ham menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kutuk itu adalah suatu hal yang pasti terjadi, apalagi ini adalah terjadi di kitab Perjanjian Lama. Kutuk yang diucapkan oleh Nuh akan terjadi nanti pada keturunan Ham, bahkan keturunan Ham yang hidup hingga saat ini. Akan terjadi pada keturunan Ham yang hidup sampai saat ini. Mereka akan menjadi hamba-hamba yang hina bagi saudara-saudaranya. Itu yang kutuk yang Nuh berikan kepada Ham. Sedangkan lagi kata Nuh pada ayat yang ke-26. Terpujilah Tuhan Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Mungkin kalian mempertanyakan, kok Kanaan Lause tadi katanya Ham, anaknya Nuh yang bungsu, kok jadi Kanaan? Nah, menurut sejarah nanti yang akan kalian baca di pasal selanjutnya, Kanaan itu adalah bangsa keturunan dari Ham. Kanaan adalah bangsa keturunan dari Ham. Kalian ingat nanti pada saat bangsa Israel merebut kembali tanah Kanaan? Nah, itu ada orang-orang Kanaan ini adalah keturunan langsung dari Ham. Makanya disebut di dalam firman Tuhan ini Kanaan, bukan lagi Ham, tapi maksud Nuh adalah putra bungsunya yang bernama Ham. Oke, kita lanjut. Ayat yang ke-27. Allah memperluas kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Sekali lagi, Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan menjadi hamba bagi Sem, Kanaan menjadi hamba bagi Yafet. Anak bungsu
Nuh yang sudah Nuh kutuk menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Kenapa Nuh sangat marah pada anak bungsunya? Karena Ham, dia bukannya menutupi rasa malu ayahnya yang tidak sadarkan diri karena mabuk tadi, tetapi dia malah menceritakan aib ayahnya kepada saudara-saudaranya. Itu adalah hal yang sangat memalukan bagi Nuh. Termasuk bagi kita saat ini. Kalau kamu telanjang dilihat sama orang lain, terus orang lain kasih tahu orang lain lagi, dia telanjang loh, kamu malu enggak? Sedangkan kamu enggak sadar waktu kamu telanjang. Terus orang lain, misalnya kamu punya adik di rumah, kamu enggak sadar kamu lagi telanjang misalnya di rumah, lagi tidur misalnya. Terus adik kamu ceritakan sama teman-temannya atau sama saudara kamu yang lain, kalau kamu tuh lagi tidur di kamar terus telanjang, kamu malu enggak? Pasti merasa malu. Itu yang juga dirasakan Nuh pada saat itu. Nuh merasa malu dan dia merasa kecewa sama putra bungsunya Ham. Kenapa Ham bukannya menutupi rasa malu Nuh, tetapi malah menceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain. Karena Nuh merasa malu dan dia merasa kecewa, makanya dia mengutuk putra bungsunya. Apa tadi kutuknya? Menjadi hamba bagi saudara-saudaranya yang lain. Kemudian pasalnya yang ke-28. Di sini ditulis dalam firman Tuhan, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Ini adalah penutup dari cerita Nuh, bagaimana riwayat Nuh, anak-anaknya, dan bagaimana dia mati. Alkitab mencatat secara detail, secara spesifik berapa umurnya. Bahkan dia mati umur berapa juga Alkitab catat dengan teliti, dengan jelas. Kita menjadi tahu Nuh masih hidup 350 tahun setelah air bah, dan umurnya ketika ia mati 950 tahun. Umur yang sangat tua. Karena pada waktu itu manusia memang memiliki umur yang sampai ratusan tahun. Kalau kita pada saat ini tidak ada lagi umur yang sampai ratusan tahun. Ada, tetapi sangat langka, sangat jarang. Apalagi ini sampai hampir 1000 tahun. Ini adalah anugerah Tuhan buat Nuh memiliki umur yang panjang. Nah, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yang pertama adalah bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Seperti tadi, 3 putra Nuh. Siapa yang menghormati ayahnya? Siapa yang menghormati Nuh? Sem dan Yafet. Ham, anaknya yang bungsu, apakah dia menghormati ayahnya? Mungkin ia menghormati ayahnya, ia sayang sama Nuh pasti, tetapi dia melakukan tindakan yang salah. Konsekuensinya atau apa yang dia dapat dari tindakannya yang salah? Dia mendapat kutuk dari Nuh. Dan kutuk itu bukan hanya untuk Ham saja, tetapi untuk keturunan-keturunan Ham hingga saat ini. Nah, untuk kalian ketahui bersama, keturunan Ham itu adalah orang-orang berkulit hitam. Berkulit hitam. Jadi seperti orang-orang Afrika, seperti orang-orang negara ketiga yang berkulit hitam. Yang hingga saat ini mereka, negara-negara orang kulit hitam itu, hidupnya lebih susah daripada negara-negara lain. Nah, keturunan Sem, siapa itu keturunan Sem? Keturunan dari Sem adalah kita, seperti kita, orang-orang Asia, orang-orang berkulit sawo matang, orang-orang berkulit putih langsat. Nah, itu orang-orang Asia, keturunan dari Sem. Sedangkan Yafet adalah mereka atau bangsa
yang memiliki kulit berwarna putih seperti bangsa-bangsa Eropa. Mereka adalah keturunan dari Yafet. Jadi untuk kalian ketahui, Ham adalah orang-orang, keturunan Ham adalah mereka orang-orang yang berkulit hitam. Keturunan Sem adalah orang-orang seperti kita, keturunan dari bangsa Asia yang berkulit sawo matang atau kuning langsat. Sedangkan keturunan Yafet adalah mereka yang berkulit putih seperti orang-orang Eropa. Nah, kalian bisa membandingkan sendiri. Kutuk yang Nuh berikan pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama di kitab Kejadian, terjadi hingga saat ini. Kalian bandingkan bagaimana kehidupan orang-orang kulit hitam dibandingkan dengan orang-orang berkulit putih ataupun sawo matang seperti kita. Mereka memiliki kehidupan yang di bawah kita, bahkan jauh di bawah kita. Karena apa? Kutuk yang Nuh berikan kepada putranya Ham. Untuk itu, kita, setiap anak, kita haruslah hormat kepada orang tua. Kita harus patuh kepada orang tua. Kita jangan seperti Ham, malah membuat malu orang tua. Kutuk juga Tuhan berikan kepada setiap kita, orang yang berdosa dan tidak mau percaya kepada putra tunggalnya. Apa yang Tuhan berikan? Kutuk apa? Adalah mati selama-lamanya di dalam neraka. Kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, kutuk juga berlaku kepada kita, yaitu mati selama-lamanya di neraka. Aku harap setiap kita dapat menjadi anak yang baik, dapat menjadi teladan yang baik, seperti Sem dan Yafet. Mereka taat kepada orang tua, mereka tidak membuat malu orang tuanya. Bagaimana untuk kita yang saat ini hidup di zaman modern ibaratnya? Bagaimana kita tidak membuat malu orang tua? Tidak mungkin kita melihat papa kita tidak berbusana, seperti tadi Lause katakan, mungkin itu tidak terjadi di kasus kita di zaman sekarang. Tetapi apa yang mungkin terjadi di hidup kita? Kita tidak membuat malu orang tua kita dengan menjadi anak yang baik, dengan menjadi anak yang taat Tuhan, taat firman Tuhan. Kalau kalian taat kepada Tuhan, kalian menjalankan firman Tuhan, otomatis kalian akan menjadi anak yang baik, yang membanggakan orang tua, yang tidak membuat malu orang tua. Kalian juga bisa menjadi anak-anak yang teladan bagi kalian yang punya adik. Kalian dapat menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kalian. Mungkin kalian anak bungsu tidak punya adik, tapi kalian punya kawan, punya adik-adik sepupu yang dapat melihat kalian sebagai teladan yang baik. Jangan sampai orang bilang, oh dia katanya Kristen, sekolah minggu, dengar firman Tuhan, tapi kelakuannya lebih nakal dari anak-anak yang lain. Itu membuat malu orang tua kalian. Kita harus menjadi anak yang baik, yang taat firman, dan percaya kepada Tuhan Yesus dari kita masih kecil. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak di rumah dapat mengerti, dan melalui firman Tuhan ini, Lause harap kalian dapat bertumbuh di dalam iman kalian. Oke, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Kita dengan sikap yang hormat berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pelajaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya pelajaran ini dapat menjadikan kami anak-anak-Mu yang lebih lagi mengerti firman-Mu dan menjadi anak-anak yang baik, membanggakan orang tua kami, tidak nakal, dan selalu menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi teladan yang baik dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Mohon juga Tuhan pimpin kami hari lepas hari yang akan datang, terutama di tengah pandemi ini, agar kiranya Tuhan berkenan memberikan kami kesehatan senantiasa. Inilah doa kami. Tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke, sampai jumpa lagi di video ibadah kita selanjutnya. Dadah.